Ini undang-undang yang sangat minimalis. Namanya karena dia tidak memiliki cantelan hukum di Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka namanya perlindungan pekerja rumah tangga. Kalau dalam relasi kerjanya yang melalui penyalur itu, dokumen-dokumen mereka disita, ditahan. Itu kan bentuk bentuk ikatan yang kemudian ya sangat rentan. PRT-nya dianggap keluarga, dinaikin haji, diumrohin, anaknya disekolahin. Ke mall dia ikut. Makan dia sama, segala macam sama. Ini jadi fleksibilitas di dalam struktur kerja, relasi kerja, informal, domestic workers, itu menguntungkan si pemberi kerja dan si pekerja rumah tangga. Karena dia unskilled, Pak. Banyak kekuatan politik di Senayan ini. Dan ini kan tukar-menukar kepentingan politik aja. Kalau ini nggak tukar-menukar. Kalau ini parno aja, Pak. Parno maksudnya gimana, Bang? Ya parno ini seolah-olah undang-undang ini nanti aku tuh pernah dibully sama kawan-kawan itu di ruang Bamus. Willy ini aneh-aneh aja. Nanti disahkan undang-undang PRT ini dipenjarakannya pemberi kerja. Emak kita, bapak kita yang sudah sepuh itu sama PRT ini ada komplain. Karena mereka nggak baca, Pik. Guys-guysku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kalau kemarin aku senangnya 3 kali, ini senangnya 10 kali lipat kayaknya, Bang. Karena Abang Awak lagi, Bang. Kita bincang ringan lagi sama Abang Awak. Bincang ringan apa serius ini? Sersan lah, serius santai. Tapi torpedo tetap, Bang. Torpedo aja. Aktivis kok. Kita tanya-tanya apa aja nanti. Kali ini kita akan mengangkat perlindungan pekerja rumah tangga, RUU PPRT yang berdasarkan riset kita ini udah 20 tahun mandek ya, Bang. Di 2004 sudah masuk ke Senayan dan sampai sekarang belum jelas ini barang ini. Kayaknya agak masuk angin juga ini, Bang. Di Senayan ini, Bang. Apa yang mau kita torpedo nih, Bang? Gaskan terus. Ya, kalau soal PPRT itu kan kalau kita lihat banyak lah yang bergantung dari sini, sementara pekerja atau asisten rumah tangga itu tidak terlindungi secara hukum. Mau dibilang dia pekerja informal lah ya, Bang. Nah, kita ingin melihat nih, Bang Willy kan kita tahu sebagai inisiator lah terhadap RUU rumah tangga ini. Apa sih yang mendasari Abang sehingga Abang mendorong ini untuk menjadi produk legislasi, Bang? Ya, ini kan aktivis jadi politisi lalu jadi anggota dewan itu kan to be continue aja. Ini kan tugas sejarah. Ya. Dari dulu kan sudah bergerak di ranah yang sama, cuma dulu ya lebih banyak advokatif. Aku dari Jogja itu ke Jakarta itu cukup lama tinggal di Tangerang. Dari pabrik ke pabrik, mengorganisir serikat pekerja, serikat buruh. Cuma itu lebih formal labor, seperti yang tadi Bung bilang, ini tipologi yang berbeda. Secara sosiologis, itu memang ada hal yang dalam negara industrialis itu, piramida masyarakatnya kan ruling class-nya itu kan kecil di atas. Labor class-nya itu yang miskin itu besar. Nah, di kita secara sosiologis itu gendutnya di tengah. Jadi di atas kecil, di bawah juga kecil. Apa yang besar di kita adalah informal labor. Kaki 5 besar. Apalagi ini satu hal yang sebenarnya basis utamanya itu kenapa rancangan undang-undang perlindungan rumah tangga ini penting. Sangat simpel. Di dalam undang-undang ketenagakerjaan kita, undang-undang 13 2003 itu sangat diskriminatif. Pekerja itu hanya mereka yang bergerak di sektor barang dan jasa. Di luar itu tidak pernah diakui sebagai pekerja, Bos. Itu the fundamental problem.
Jadi mereka cuma dilindungi oleh Permenaker. Nah, memang banyak sekali suara-suara yang sinikal. Ini ngapain buat undang-undang pekerja rumah tangga? Apa pentingnya bagi kita? Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Nah, gini bos. Ini undang-undang yang sangat minimalis. Namanya karena dia tidak memiliki cantelan hukum di Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka namanya perlindungan pekerja rumah tangga. Ini nanti lex spesialis bang, berarti bang. Ya, boleh dibilang lex spesialis karena dia memiliki bentuk yang hampir mirip dengan TPKS. Dengan tindak pidana perdagangan orang. Memang dia mengatur beberapa problem tentang sengketa. Tapi yang paling fundamental, kita cuma ingin memberikan perlindungan. Kenapa? Di zaman seperti sekarang masih ada eksploitasi yang sangat unhuman gitu ya. Orang disuruh kerja tanpa sebuah kejelasan, habis itu dibakar ya. Kalau kita bicara case ini kan seperti gunung es ya, fenomena gunung es. Karena selalu menjadi barrier itu bagaimana ini dianggap ada gium orang kita, itu urusan rumah tangga orang. Itu kan kendala utama dulu TPKS begitu. TPKS bukan kekerasan seksual, itu bukan dianggap public domain. Juga eksploitasi terhadap tenaga kerja pekerja rumah tangga tidak dianggap sebagai urusan publik, tapi urusan orang per orang, rumah tangga per rumah tangga. Ini dibentengi oleh tingginya dan tebalnya domestic interest ya, urusan-urusan domestik. Nah, memang secara sosiologis, sosiokultural bahkan, seorang Rafiq, orang Medan, sukses di Jakarta, dia bawa sanak familinya. Nah, itu dia pasti tidak. itu, Bang. Nah, itu dalam semua tradisi kita ada. Tradisi Batak, Minang, Jawa itu ngenger. Orang bawa orang. Nah, kita tidak ingin mengatur hal seperti itu. Yang kita atur adalah ini undang-undang. Kalau dari awal sebagai inisiator itu aku mengundang beberapa kawan untuk memformulasikan biar ini undang-undang tidak pukul rata, tidak, kalau bahasa Jawanya tidak gebrawiyah. Kenapa? Kalau kita menggunakan pendekatan ILO, itu nggak ketemu barangnya, karena dia aja tidak diakui sebagai pekerja. Labor formal itu selalu bergerak dalam ranah kepastian hukum tentang jenis kerja apa, berapa jam dia kerja, ya kan? Jenis kerjanya apa, definitely, jam kerjanya dari jam berapa, 8 jam kerja, habis itu upah kerjanya berapa, cuti, serikat, hak-hak pekerjanya. Nah, di sini dari awal aku sebagai seorang yang dulu besar dalam tradisi gerakan buruh, gerakan pekerja, kemudian mikir otak, mutar otak. Ngundanglah beberapa teman-teman, ada sosiolog, ada aktivis serikat. Kita formulasikan undang-undang ini dengan 2 klaster. Klaster yang berbasiskan kekeluargaan. Tadi ada yang berhasil di kota bawa saudaranya. Yang kedua ada yang direkrut secara tidak langsung melalui penyalur. Nah, yang kita ingin atur secara lebih detail itu adalah yang direkrut melalui penyalur. Karena itu, gini bos. Banyak nakal itu bang? Hah? Banyak nakal itu? Bukan hanya nakal. Kau bisa bayangkan, Fik, barang ini, penyalur ini, bentuknya yayasan bos. Harusnya mereka badan usaha yang berbadan hukum. Jadi kalau yayasan, gimana cara mengutip pajak dan lain-lain gitu. Bukan hanya pajak, kontrolnya Pak. Jadi kau selama ini kan sebagai kelas menengah perkotaan merasakan itu. Sangat merasakan bang.
ketika kau punya anak, kau kan tidak bisa titip kepada makmu atau pada tanggamu atau sanak familimu. Kalau di kampung kan titip. Kita ini kan bukan anak mak bapak juga kan, di kota juga enggak, di kampung juga enggak. Tapi banyak orang yang kemudian ngeliatin kita gitu kan, lingkungan segala macam. Nah di sini begitu kita mau cari pekerja rumah tangga, baik itu babysitter, baik itu yang nyuci, yang masak, yang supir, itu kita cari melalui yayasan. Ya. Iya kan? Nah, yayasan ini mereka kirim orang, tapi mereka sendiri tidak berbadan hukum. Nah, jadi undang-undang ini mau mengatur mereka. Jadi kita klaster itu barang. Satu yang direkrut secara langsung, itu bebas saja. Rafiq mau bawa sanak familinya berapa aja, mau digaji berapa, segala macam, terserah dia. Itu asasnya kekeluargaan. Karena itu sulit kita atur, karena kita memiliki relasi-relasi sosiokultural yang dari sananya itu memang ya kita belum negara industrialis. Aku potong sedikit bang. Berarti itu kan sanak saudara. Kalau misalnya orang di kampung dia, tetangga dia, sama aja. Itu yang masuk klaster kekeluargaan. Gini, kau ingat film Naga Bonar Jadi Dua nggak? Ya. Ingat. Bagaimana itu si perempuan makan satu meja sama si naga, kakinya naik ke atas, bos. Iya kan? Iya. Itu cuma ada di Indonesia, bos. Iya. Kau bisa bayangkan. Hanya di Indonesia ada sebuah tulisan Ariel Haryanto di harian Kompas, itu luar biasa. Hanya di Indonesia, pekerja rumah tangga memakan jenis makanan yang sama dengan si pemberi kerja. Yes. Nah, kita tidak menggunakan istilah pembantu rumah tangga, kita tidak menggunakan istilah asisten rumah tangga, dan kita tidak juga menggunakan istilah majikan. Ya. Tapi istilahnya adalah pekerja rumah tangga dan si pemberi kerja. Jadi di Indonesia itu uniknya si pekerja rumah tangga memakan jenis makanan yang sama dengan si pemberi kerja dan dia bisa duduk bareng. Yes. Di luar mana bisa, bos? Tapi gaji pekerja rumah tangga di luar negeri itu nauzubillah min zalik. Makanya kalau di luar negeri orang kerjanya sendiri aja. Di Indonesia ini benar-benar haleluya betul dianggap orang-orang ini apa? ART-nya bukan, PRT-nya banyak. Tukang kebun sendiri, supir sendiri, yang nyuci sendiri, ada mbak-mbaknya itu bahasa kita kan? Babysitter sendiri. Di luar begitu kau kelas menengah aja nggak sanggup tuh bayar babysitter aja, nggak makan, nyuci sendiri, masak sendiri, bersih rumah sendiri. Nah, ada relasi sosiokultural yang itu tidak bisa kita terampas. Maka kemudian dari awal aku tidak menggunakan standar ILO. Ini berkawan-kawan ini paham. Jangan kemudian undang-undang apa yang dibuat sama budak ini. Itu yang paling penting, ya kan? Nah, kita ingin memberikan perlindungan, Pak, biar orang tidak mengalami penindasan yang sangat modern, yang unhuman, ada yang dipasung lah, bahkan yang paling gila, nggak masuk akal, kita disuruh makan tai lah gitu. Ini kan masih aja ada hal-hal seperti ini. Masih. Nah, konteks inilah kemudian rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini, kemarin di zaman Pak Jokowi itu sudah keluar surprise-nya, keluar DIM-nya. Kenapa? Tim kerjanya sama. Tim kerja TPKS, ini kan berbarengan barangnya nih. Tim kerja di DPR sama, tim kerja di pemerintah sama. Tunnya, frekuensinya enak. Yang membedakannya apa? Jika TPKS itu dapat respon yang luar biasa dari kelas menengah, kalau ini ada bias kelasnya, itu yang membuat orang ini ngeri-ngeri sedap nih barang. Betul. Padahal sebelumnya, bos, kalau kita melihat dan belajar pada sejarah kita keberpihakan, ada banyak narasi-narasi yang luar biasa. Kemarin kami baru saja membuat sepekan bung besar. Soekarno menghadiahkan Sarinah sebagai mboknya itu. Itu kan pengasuhnya Soekarno. PRT-nya Soekarno. Dia beri nama diktat politik perjuangan perempuan itu Sarinah, bos. Dia beri namanya mall pertama di Indonesia itu Sarinah, bos. Itu dia taruh itu di halaman depan buku itu. Dari Mbok Sarinah lah aku mendapatkan cinta kasih dan kasih sayang.
seberapa besar tidak hanya jasanya, Bos, tapi fundamental value, fundamental relationship. Bahkan dulu ada seorang almarhum anggota DPR fraksi dari PAN itu, Pak Ali Ibrahim. Itu merinding kami semua di ruang sidang itu dibikin sama beliau. Dia kan ustadz tuh. Ceramahnya dia. Semua kisah-kisah kenabian itu adalah kisah PRT katanya. Coba lihat pengembala semuanya itu katanya. Mak. Hah? Itu waktu di ruang balik tuh, Bang? Di ruang balik. Almarhum Ali Ibrahim. Coba kok kalian tunjuk siapa yang nggak pengembala? Pengembala. Hah, itu PRT, Pak. Jadi bagaimana proses yang kita harus bangun adalah ini political will, bahwasanya jangan kemudian kita berat sebelah. Apa itu berat sebelah? Ya hidup ini kan harus balancing. Undang-undang yang pro rakyat mengurus orang banyak ini juga harus kita jadikan produk. Jangan hanya undang-undang yang lain ya. Iya, iya. Nah, ini yang kemudian DPR ini kan rumah rakyat. Ya, memang itu pertarungan politik, itu konsekuensi logis dari DPR. DPR ini kan ada yang sepakat, ada yang enggak. Tapi setidak-tidaknya kita bisa belajar periode 2019-2024 itu adalah periode paling progresif dari posisi undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini. Surprise Pak Jokowi sampai statement itu bagaimana presiden statement itu kita kiri kanan kasak kusuknya luar biasa. Dikirim surprise sama presiden, dikirim dim sama presiden. Kami hanya untuk kemudian syarat sah dari carry over itu kan 1 kali bahas saja. Ini nggak pernah keluar Bamus, keluar Rapim untuk mendelegasikan kick off ya jalan ya. Makanya sekarang nggak di carry over sama balik. Mandeknya di mana, Bang? Kalau di dalam itu. Abang kan waktu itu ketua panja ya, Bang? Ketua panja. Ketua panja. Wakil ketua balik. Ketua panja. Iya, wakil ketua balik, ketua panja. Ya sekarang siapa yang pegang barang ini, Bang? Ya teman-teman balik lah. Abang kan anggota balik juga kan? Enggak. Oh, enggak anggota balik. Enggak pada saat itu, Bang, siapa yang bikin mandek ini? Kan udah ada surprise-nya kalau tadi Abang bilang. Ya harusnya. Ya ketua DPR lah. Tapi ada aku baca beberapa pernyataannya dia mendukung tuh, Bang. Ya kalau mendukung buktinya Kalau gini. konkretnya gitu. Jangan lain di bibir, lain di hati, Pik. Kita ini mengkonfirmasi orang kan sederhana aja, Pik. Ditindakan. Iya. 1000 kata-kata tidak jadi apa-apa, tapi satu tindakan bisa merubah apapun. Konteksnya itu aja. Bang, banyak. Kita bakalan lebih tajam soal dinamika antar praksi dan kenapa ini mandek, Bang. Tapi tadi standar ILO, ada pertentangan kelas. Memang kalau kita pikir-pikir, Bang, ya agak susah, Bang, karena ekosistemnya sendiri nggak dibenahi. Bagaimana seorang kelas fresh graduate baru kerja 5 tahun dengan standar gaji dan kan ada tuh yayasan yang ini berpengalaman, pernah di UEA, pernah di ini, yang ini yang baru dari Sukabumi baru datang. Gimana kita ekosistemnya sendiri belum terbentuk, Bang? Jadi itu yang kita mau benarin, Fik. Karena itu pengalaman aku pribadi juga, Bang. Benar. Apa yang kau alami kan semua kita yang merantau ke Jakarta ini ngalamin itu. Dulu kita pernah, aku tuh awal-awal hampir bertekak tiap hari ini ke daycare apa kemana mau nyari nggak dapat. Gini, kau bisa bayangkan, kadang-kadang kita curhat di kasur itu, jangan-jangan kita ini kerja untuk bayar gaji PRT aja. Itu, Bang, that's right. Iya kan? That's the point. Gini. Awak gaji UMR, ini belum bayar kontrakan, belum bayar listrik, cicilan kredit ini itu. Bensin, motor, rokok. Habis saja. Nah, maka kemudian konteksnya adalah kita mau mengatur mereka yang direkrut secara tidak langsung. Yayasan ini kita selesaikanlah. Jangan melalui bentuk yayasan, tapi bentuk perusahaan yang profesional. Biar kemudian apa yang kau bilang tadi, Fik, ekosistemnya kita benahi. Satu, selama ini izin yayasan ini di provinsi. Kita turunkan itu dalam undang-undang itu di kabupaten kota. Biar kemudian balai latihan tenaga kerja itu bisa kemudian
mengeducate mereka minimum skill. Ini jenis pakaian yang dipakai Rafiq ini katun. Ini cocoknya dengan ini, setrika begini. Oh, ini dia akan jadi babysitter. Kalau anak ini nangis, ini kenapa? Popoknya basah kah? Suhu badannya tinggi kah? Dia lapar kah? Nah, minimum knowledge itu harus diberikan. Jadi tidak kemudian main main tembak-tembak aja. Main tembak. Nggak ketak tembak langsung ini. Ada hampir. Jadi kalau sekarang kan main jeblosin aja. Oh, butuh orang nih. Jadi itu yang kita kemudian ingin membangun ekosistemnya itu. Yang paling penting adalah satu itu, yang kedua adalah perlindungan mereka sendiri. Kalau mereka sakit siapa? Jadi kau bisa bayangkan, karena kita tidak punya cantelan hukum di Undang-Undang 13-nya itu, kita pakai dia standpoint-nya sebagai penerima bantuan iuran itu, PBI itu, sebagai warga negara, Pak. Nah, enggak, kita cari cantelan hukum kemana-mana, enggak dapat, Pak. Enggak ada, Pak. Sementara kalau Rafiq ini belum, itu kan Khatib Basri nulis itu di Kompas itu. Paling banyak yang menunggak pembayaran iuran BPJS itu kelas menengah. Gimana mau bayar, Pak? Apalagi mau bayar PRT, Pak. Iya benar. Iya kan? Itu kan problematik betul tuh. Nah, kita cari celahnya itu bagaimana PRT dapat akses BPJS itu sebagai warga negara, Pak. BPJS Cash, BPJS TK ya, Bang. ATK mungkin masih ya itu yang direkrut secara tidak langsung mungkin bisa. Kenapa? Itu kan banyak sekali yang yang kalau dalam relasi kerjanya yang melalui penyalur itu dokumen-dokumen mereka disita, ditahan. Itu kan bentuk bentuk ikatan yang kemudian ya sangat rentan. Ya macam mana, Bang, kalau yang ini sebelum diatur resmi ini, aku pribadi mengalami lah, Bang. Belum ada sebulan udah minta pulang dia. Ya. Kontak lagi penyalur. Argonya dijalankan lagi. Oh, ada transport, Bos, katanya. Mau diolah nyawa, Bang? Konteksnya kalau itu sebenarnya apa beda tipologi informal labours dengan formal labours? Itu sederhana, Bek. Di dalam relasi labor formal kita kan menolak fleksibilitas. Kan dari dulu kita teriak-teriak tolak labor market fleksibilitas. Kalau di dalam domestic workers, khususnya PRT ini, pekerja rumah tangga ini, itu volatilitas atau kecairan itu tingkat keluasan, fleksibilitas itu menjadi keuntungan bagi si pemberi kerja dan bagi si pekerja rumah tangganya. Kau bisa suruh dia cuci piring, kau bisa suruh dia sapu-sapu rumah, ya kan, kau bisa minta bantuan kalau kau pulang malam buka pagar. Kau begitu juga. Hanya di Indonesia lah kemudian PRT-nya dianggap keluarga, dinaikin haji, diumrohin, anaknya disekolahin. Ke mall dia ikut. Makan dia sama, segala macam sama. Ini jadi fleksibilitas di dalam struktur kerja, relasi kerja, informal, domestic workers, itu menguntungkan si pemberi kerja dan si pekerja rumah tangga. Karena dia unskilled, Pak. Gitu. Bang, aku mau coba mendetail, Bang. Ini kan khusus seperti Abang bilang mengatur soal yayasan. Ya, itu satu. Melalui yang direkrut secara tidak langsung. Dalam PPRT itu ada nggak standar upah? Kemudian beberapa yayasan ini harus dapat berapa dari mereka? Kemudian ketika ada one prestasi, ada tidak sanksi sampai ke tahapan itu? Karena ini undang-undang kita split model. Kalau yang direkrut melalui penyalur, direkrut namanya dalam norma di undang-undang itu kita bahasakan direkrut secara tidak langsung, artinya itu melalui penyalur. Penyalur ini kan banyak. Itu kita atur. Kenapa? Dia udah profesional, Pak. UMR-nya diatur, segala macam diatur. Kenapa? Dia sudah dikategorikan sebagai labor formal. Bahkan itu kalau caregiver saja, kalau kau tahu hari ini
Ya kalau perawat aja di Jakarta ini sekarang 700.000 per hari. Kalau caregiver itu 300.000 per hari. Kalau 300.000 per hari itu 9 juta sebulan. Ya. Nah, kami tidak pernah dalami berapa yang kemudian untuk penyalur, untuk quote-unquote yayasan itu. Nah, tadi kau bilang one prestasi selalu. Nah, mekanisme komplainnya ini kan harus kita atur, Pak. Jadi ini undang-undang yang mengatur 3 sisi, Pak. Satu, ini undang-undang tidak hanya mengatur hak dan kewajiban si pekerja rumah tangga. Ini bukan hanya undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban si pemberi kerja, tapi ini juga mengatur peran dan fungsi negara. Jadi ini undang-undang yang kita coba formulasikan triple W solution. Win, win, win. Si pekerja rumah tangga diuntungkan, si pemberi kerja diuntungkan, negara juga diuntungkan dengan adanya kepastian hukum. Nah, ini memiliki snowball impact kepada pekerja rumah tangga kita yang bekerja di luar negeri. Karena dispute-dispute yang terjadi di luar negeri, karena kita nggak memiliki legal standing. Nah, itu kita compare dengan Filipina. Filipina ketika terjadi dispute, para pekerja rumah tangga yang bekerja sebagai buruh migran, pekerja migran, itu bisa diselesaikan karena dia punya legal standing di dalam negerinya. Kita nggak punya, Pak. Makanya suka-suka hati orang tuh, Bang. Suka-suka hati aja, Pak. Pulang bunting, pulang mati. Iya kan? Semena-mena aja dia. Kayak ini gini, orang-orang ini berpikir, kita buat undang-undang ini kan cakupannya bukan hanya sepelemparan batu depan mata. Kita nih buat undang-undang, Pak. Ya ini kan bukan omong-omong, bukan main-main barang ini. Diniatkan untuk memanusiakan manusia satu atas manusia yang lain. Kalau enggak kan eksploitasinya ya kami sangat konsen itu sederhana aja. Perbudakannya, Pak. Bagaimana cara kita terampas perbudakan itu untuk kemudian di zaman sekarang yang katanya sudah bukan hanya udah AI segala macam, ini kawan masih aja dipasung. Benar-benar. Masih aja mendapatkan perlakuan yang enggak lah. Gitu. Di RUU ini minimum sebagai PRT berapa, Bang? 18? Nah, usia itu yang kemudian itu. Sorry, Bang, aku pengalaman juga, Bang. Yang 18 ini dibilang lah udah pernah di Jaksel di mana diputar ya mesin cuci, copot pula itu barang. Gini, kalau yang direkrut secara langsung itu kita nggak buat batasan usia. Iya, yang itu ya, Bang. Tapi kalau itu ada 18 tahun. Itu ada landasan risetnya, Bang? Kenapa harus 18? Gini, gini, dewasa menurut beberapa, kita kan sebuah sisir ya. Itu ada beberapa perspektif ya. Ada yang mengatakan dewasa itu di beberapa undang-undang 16 tahun, ada 17 tahun, ada 18 tahun. Nah, kita pakai yang maksimal aja, 18 tahun. Nah, itu yang kita jadikan rujukan untuk kemudian mereka kerja di umur 18, jangan direkrut secara tidak langsung melalui penyalur atau melalui melalui yayasan itu. Pasti itu bukan variabel tunggal kan, Bang? Ada pengalaman juga nggak, Bang? Nah, ini yang sebenarnya sejak di Balik 5 periode lalu 2019-2024 aku mencoba mendorong scientific approach on policy. Jadi ada 10% dari anggaran yang kita alokasikan untuk setiap rancangan undang-undang itu riset based. Itu yang masih belum goal sampai sekarang. Kemarin di Komisi 13 aku panggil sekretariat, ini ada anggaran kita untuk pos RUU, bisa nggak kita geser untuk riset based? Nah, itu terkendala dengan pakem yang belum tersedia di kita. Tapi aku ini kampanye terus ngajak teman-teman, ngajak yang lain. Kalau nggak undang-undang kita, ya undang-undang baru aja kita bahas nih, udah ditunggu sama kawan itu di MK. Awas kau, nggak ya kayak kita tuh nggak dapat kau lewat sini, dah, aku tunggu aja kau di MK. Nah, konteks seperti ini kenapa? Karena undang-undang kita fragile, undang-undang kita rentan itu riset base-nya nggak ada. Nah, ada naskah akademik. Naskah akademik itu kalau kita lihat sekarang
langganan ChatGPT-nya kita pikir lebih hebat ChatGPT itu merumuskan naskah akademik. Nonton aku waktu menyerap aspirasi RDPU di balik hari Jumat kemarin. Teman-teman TA lebih bagus nih, aku baru bikin dari ChatGPT, mak bawa laptop. jadi orang tuh cemana bang? Orang tuh nggak pakai ChatGPT juga TA ini. Gini, yang paling penting itu kan input apa? Karena aku ya itu waktu itu konteksnya masyarakat hukum adat. Kau bayangkan aku terjemahkan 2 undang-undang itu pakai uang pribadi. Karena nggak ada anggarannya. Undang-undang yang kuterjemahkan tuh 1 Bolivia, 1 Brazil. Jadi kami studi lah ya. Dan itu terbatas ya. Tidak ada hal yang kemudian riset base-nya benar-benar mendalam. Ya cuma kulit-kulitnya. RDPU itu gini, Pik. Kita pun malu, Pik. Aku sebagai orang yang punya kawan-kawan intelektual, profesor, doktor yang konsen itu, Pik. Kalau diundang ke ruang sidang itu sebagai narasumber tuh malu karena standar narsum itu cuma 3 juta dikasih. Betul. Orang buat paper, Pak. Gimana dia mau serius memberikan pandangan, Pak? Ada seorang kawan, ya akhirnya paksalah kita cari cara ya pakai ya karena kita ngundang dia serius, kita minta pandangan ya kita tambahin. Nah itu beberapa hal yang fundamental dalam proses penyusunan peraturan perundang-undang yang harus kita reform ya. Jadi 1 anggaran riset. Yang kedua yang gue bilang bahwasanya honor narsum gitu. Karena itu SNI-nya 3 juta sekian lah. Itu nggak layak, Pak. Pak, bayangkan dengan di luar, Pak, kenapa intelektualnya serius. Nah, kita namanya produk ilmiah, scientific approach ya. Ya, Cina hari ini maju, Fik. Itu bukan karena ideologi. Riset. Ilmu pengetahuan yang based on research. Ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita berbicara produk peraturan perundang-undang. Sama kalau kita refleksikan PPRT ini, perlindungan pekerja rumah tangga. Kita riset aja, datanya memang susah, Pak. Apalagi itu menerapkan domestik. Iya, benar. Nah, kita harus bikin apa ya? Kalau mau sekarang, kalau kita punya data aja kita bisa riset itu ya. Kita bisa simulasikan apa ketakutan, apalagi risetnya bisa bolak-balik. Kita pakai spiral metode gitu ya, kuantitatif mix sama kualitatif. Kayak kau, kita wawancarai kau sebagai pemberi kerja yang kelas menengah tanggung ini semua, deritanya seperti apa. Jadi kita buat undang-undang tanggung, Bang, gitu, enak. Bukan kemudian gini, kita rata-rata nih undang-undang yang dijegal-jegal sama MK, apalagi putusan-putusan hakim MK ini juga berdasarkan intuitif aja. Mana enak selera dia saja. Atau imajinasi teoritis yang dia baca saja. Tidak ada riset yang kemudian meletakkan ini. Ini kan semua subjektif, intersubjektivitas yang akut. Ya. Akut menurutku. Nah kita harus keluar dari jebakan-jebakan Batman ini. Dengan cara apa? Ya metodologi berpikir dan metodologi bertindak. Dalam merumuskan setiap kebijakan yang ada. Jadi, ada gium demokrasi itu, Pak. It's not about result. It's about role of game. Role of game itu apa? Methods. Jadi metodologi dalam negara demokrasi itu sangat penting. Nah, kita harus mengembangkan piranti-piranti. Kalau kita bicara transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kan itu metode. Kenapa riset nggak dipakai, Pak? Anggaran riset kita, waduh, berapa Pak Gubrin kemarin, Pak? 0,7 atau malah turun lagi. Turun lagi, efisiensi kan? Itu. Jadi kapan kita mau keluar dari jebakan-jebakan yang subjektif sifat? Balik lagi soal PPRT itu, Bang. Itu kan sudah bertahun-tahun, Bang ya. Apakah tidak bisa dan cepat itu kan lewat permen atau aturan pemerintah setara itu? Permen sudah ada. Tapi kan tidak kuat, Pak. Tidak kuat, Bang. Kalah dia permen tuh. Harus undang-undang, Bang. Karena aku melihat ini kayak ada kemiripan dengan penderitaan ojek online kan. RUU transportasi online itu kan hanya gimmick. Nggak ada di komisi maupun di balik kayak nggak dikerjakan. Karena kelas-kelas bawah kan, Bang. Itu makanya. Jadi politik itu kan berbicara keberpihakan. Makanya kalau kita
berkaca gitu ya. Politik kita trennya ke kanan, Pak. Ya kita nggak kiri, nggak kanan gitu ya. Tapi harus tengah dong. Kalau lu banyak ngetok undang-undang yang pro terhadap the have gitu, pro terhadap state, ini publik rakyat yang miskin jelata, yang terlunta-lunta ini juga harus lu perhatikan dong. Bener ya. Jangan Jadi BUMN tok, TNI tok. Jadi yang ini Harus public heavy lah bang ya. Iya. Sesekali atau mayoritas bahkan. kalau kita tentu konsennya di sana. Kenapa ini orang banyak, Pak? Ini publik. Tapi keberpihakan pada kebijakan-kebijakan yang pro publik itu penting sekali. Bener. Kalau enggak, kalau dia hanya level-level permen itu teknis, Pak. Itu technical decision. Kita nggak butuh technical decision, kan aku bilang tadi problem utama dan paling mendasar dari pekerja rumah tangga ini karena mereka tidak pernah diakui di undang-undang ketenaga kerjaan. Ya. Gitu. Jadi permen perpres dah. Tapi kita langsung undang-undang biar ini enak. Ini lahir dalam luar dalam nih, dalam negeri, luar negeri. Nah, itu domestic workers kita aja mungkin yang di luar negeri signifikan kali jumlahnya tuh. Rata-rata kita kan unskilled labor yang kita kirimkan. Rata-rata kerja di rumah, ya supir, ya pekerja rumah tangga, ya tukang bersih-bersih segala macam itu rata-rata. Itu yang harus kita lindungi. Ada juga yang serabutan bang, babysitter ya, beberes ya. Kalau babysitter sekarang harus standar internasional, Vic. Oh gitu bang? Ya nggak bisa. Ini Jepang kemarin, Vic, butuh 800.000 tenaga kerja. Kau bisa bayangkan, aku kemarin dari Batam panggil kawan-kawan itu, udah kalian bikin akper kita. Jepang lagi butuh 800.000 orang. Kau tahu berapa gajinya sehari, Vic? Yang magang aja di sana 12 sampai 18 juta. Itu magang, Vic. Kalau babysitter bisa 30 juta lebih sebulan. Mereka anggota dewan itu. Hah? Anggota dewan itu. Oh lebih. Kami gaji cuma 15 juta nggak salah, 13 jutaan. Ya. Loh, itu 30 jutaan. Karena apa? Di Eropa juga sama. Itu skill laborers, Pak. Kalau caregiver baru di bawah itu. Tapi kau bayangkan yang magang aja itu 12 sampai 18 juta. Kalau mereka kategorinya perawat dan kemudian kategori caregiver pasti di atas itu. Dan itu semua negara-negara maju standarnya sama, Pak. Maka kemudian kalau di negara industrialis, wah mahal sekali, Pak. Di PPRT itu mengatur nggak soal penyalur itu untuk jadi unskill menjadi skill itu? Oh, kalau penyalur wajib skill ya, Kalau enggak gimana, Pak? Tadi komplainnya Rafiq. Iya. Baju kita lah, mesin cuci kita lah. Berarti harus didiklat sama dia bang ya? Oh iya. Artinya, itu kehadiran negara. Upahnya juga tak bertambah dong, Bang. Ada mengatur soal itu juga? Kalau sekarang kalau kau verifikasi, kalau kau merasain kau agak kelas menengah, tadi kan kelas menengah tanggung. Kalau menengah enggak kata sedikit, kan mereka butuh tenaga ketika para PRT mereka pulang saat Lebaran. Ya. Kau bayangkan itu gaji hariannya berapa? Infal. Hitung rata-rata infal itu per hari di atas 500.000. Betul. Itu itu makanya kita harus tertibkan mereka itu. Daripada gini, sudah kemudian PRT mendapatkan tindakan yang semena-mena, si penyalur semena-mena juga. Jadi ini semena-mena kiri kanan ya, Pak. Saling pukul orang tuh ya. PRT yang tersiksa. Ya, terjepit, Pak. Terjepit. Mau pulang ditahan ijazahnya. Tapi cemana bang, tanpa penyalur pun dia nggak akan dapat kan ke rumah-rumah majikan ini kan. Jadi oke, itu si penyalur kan dianggap seolah-olah penyelamat. Tapi lu gini penyelamat, tapi kan tuh penyalur tanpa ada mereka juga tidak bisa jalan juga itu barang. Artinya daripada ini kita berdebat tentang telur dan ayam. Kita harus memberikan kepastian hukum. Iya. Bang tadi kisaran 9 ya bang. Kalau dikisarkan tadi 300.000 per hari, di kita idealnya kalau Jakarta kan UMR 5 jutaan. Kalau 5 juta tuh breakdown aja per hari gini, Vic.
Kalau PRT itu kan UMR itu kan labor formal, 8 jam kerja cuma. Kalau PRT bisa kerja berapa jam sehari? Oh, 24 jam. Aku jam 2 pulang liputan dibukanya aku pintu. Ya, makanya kau bayangkan dicucinya baju kita, disapunya rumah kita. Kalau ada maling dia yang kemudian dicekok duluan. Resiko-resiko seperti itu orang nggak punya imajinasi, Pak. Benar. Hah? Kalau apa-apa yang pertama kita marahin kan dia, Pak. Ya. Anak kita jatuh nggak apa-apa, dia kita marahin anaknya. Kan resiko itu yang kemudian resiko berlapis itu kemudian orang nggak. Sebenarnya ini aturan ini harus menjadi atensi ya, karena kan menyangkut banyak pihak. Jadi siapa yang paling, kan kita mendengar juga Bang, banyak kekuatan politik di Senayan ini, dan ini kan tukar-menukar kepentingan politik aja. Kalau ini nggak tukar-menukar, kalau ini parno aja, Bang. Parno maksudnya gimana Bang? Ya parno ini seolah-olah undang-undang ini nanti aku tuh pernah dibully sama kawan-kawan itu di ruang Bamus. Oh Willy ini aneh-aneh aja, nanti disahkan undang-undang PRT ini dipenjarakannya Pemberi kerja. emak kita, bapak kita yang sudah sepuh itu sama PRT ini ada komplain. Karena mereka nggak baca, Bik. Kalau mereka baca nih, kalau kita diskusi masalah ini ada split model begini, ini tentang eksploitasi, ini tentang kepastian hukum, ini tentang skill labor, terima mereka. Yang kedua, memang ada parno. Ini barang karena didorong oleh Nasdem, jangan-jangan Nasdem mendapatkan benefit politik. Itu salah mereka. Ini karena political commitment. Ini hanya moral politik wajah dan kawan-kawan. Kenapa? Pemilih Nasdem itu kelas menengah perkotaan. Ya. Ketakutan apa yang mereka takutkan? 3 kali aku nulis barang ini di media Indonesia. Terakhir apa aku tulis? Memuliakan kaum Sarinah. Engkongnya dulu memuliakan Sarinah. Sekarang mereka nggak muliakan Sarinah. Kemana tembakan abang ini? Siapa mentela itu? Karena warnanya keras itu, Bang. Udah bisa kita suara netizen Bang. Udah mulai. Jangan dulu. Lanjut Bang. Ini aku termasuk juga, Bang. Aku mencoba berbicara sebagai kelas menengah. Ketika melihat PPRT ini, kan kita udah data PPS, Bang. Kelas menengah Indonesia ini dalam 2 tahun ini trennya menurun. Dulu nggak pernah terjadi. Yang terjadi itu di kelas bawah. Sekarang udah terdampak kelas menengah. Di bawah harga sembako mahal, di atas efisiensi pula, dan pemakai PRT ini kan rata-rata ASN muda. Dan itu kena efisiensi juga. Itu tanggung nggak? Yang tanggung nggak? Itu udah tanggung jatuh ke bawah. Dan adanya PRT ini yang mengatur soal upah, kemudian hak, kemudian fasilitas. Itu kan kalau aku melihat dari kelas menengah tanggung yang mulai jatuh ke bawah ini, itu bagian dari ancaman. Nah, gini. Gimana Bang melihatnya? Kalau itulah kemudian namanya jebakan kelas. Kita kehilangan solidaritas dalam ranah itu. Seolah-olah karena kita pemberi kerja, apa bedanya TPKS itu cepat diproses karena dapat dukungan solidaritas dari kelas menengah dengan PPRT. PPRT ada kau aja yang kelas menengah kayak gini, kelas menengah tanggung yang aku bilang tadi, mengalami ketakutan seperti itu. Ini yang kemudian menjadi parno di publik. Nah, gini bos, kita karena itu kita mengalami ancaman krisis ekonomi global, sehingga kelas menengah kita decline. Karena kita industri kita tidak tumbuh, yang ada malah lari atau tutup gitu. Nah, cuma kemudian kelas menengah kita kan berkembang di jasa. Yang harus kita ada sebuah catatan sejarah yang luar biasa. Kalau tadi filmnya Naga Bonar Jadi 2, kalau kau tahu film Inem Pelayan Seksi, gimana Bu? Itu 3 film. Di film ketiganya ada Kongres Babu, Pak. Itu Arifin Zainur kalau aku nggak salah sutradaranya. Bagaimana mereka punya sebuah kedaulatan, mimpi, Pak. Kongres. Ini kita juga tidak ngatur, kan tadi split model. Kalau kau
merekrut itu secara langsung. Rafiq bawa orang dari Tarutung, kau bawa orang dari Klaten, kau bawa orang sana dari Palopo, datang ke kampungmu dan kerja di sini. Aku bawa orang sana dari Solo sana. Itu nggak kita atur. Itu komitmennya adalah kekeluargaan. Makanya dasar dari undang-undang ini, azas pertama dari undang-undang ini kekeluargaan dan gotong royong. Azas keduanya memanusiakan manusia. Jadi tidak kemudian menjadi beban yang berlapis. Itu. Nggak bisa ada yang dari penyalur ya, yang dari kekeluargaan itu aja. Ya. Dari kampung, dari mana. Kalau melalui penyalur, Pak, itu kalau kita nggak tertibkan, tambah semena-mena. Benar-benar. Gitu. Jadi apa yang kau takutkan tadi itu kan juga menjadi ketakutan yang banyak orang. Nah, ini yang kemudian kita nggak atur kok. Silahkan kalian bikin komitmen. Ya. Dan carilah di kebun-kebun sawit itu kan, mana di Bukan kampung-kampung. keluarga tuh. rata-rata. Iya, keluarga maksudnya. Itu di tetangga aku ada, Bang. Jadi dia orang yang lama kerja di kampung bapaknya. Udah pernah kerja, akhirnya anaknya jobless dibawa. Jadi itu kekeluargaan nggak, Bang? Ya. Kalau kau lihat di kita nih, ada yang sudah 3 generasi. Ya. Neneknya, habis itu anaknya, cucunya ikut tuh, Pik. Tapi semua disekolahkan, segala macam. Dan itu gini, kalau kalian mau tahu nih, kelas menengah tangguh dan lain-lain itu, anak kalian lebih sayangnya sama mbaknya ketimbang kalian. Hah? Cuma ada, Bang. Iya kan? Lebih sering. Awak berlayar terus. Nah, dan itu terjadi bukan hanya di mana, itu di semua orang terjadi. Ya. Itulah kenapa seorang Soekarno meletakkan, aku ini dapat kasih sayang dan cinta kasih dari sembokku yang bernama Sarinah itu. Terus masa kita pakai tenaganya, kita ambil kasih sayangnya, tapi kita tidak memberikan perlindungan, tidak memberikan pengakuan. Ini cuma perlindungan, tidak pengakuan ya Pak. Karena pengakuan itu di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi layernya itu, levelnya itu lebih rendah daripada pengakuan. Ini is not about recognize. Belum sampai kita memberikan pengakuan kepada mereka, Bik. Ini baru perlindungan aja. Ini selemah-lemahnya iman yang barangnya. Iya. Padahal maksud pertanyaanku itu, udahlah Bang, Nasdem ini ngurusin yang ini, bikin efisiensi, yang bikin ekonomi nggak jelas, yang di atas ini, daripada di bawah diurusin, tapi di atasnya enggak. Nah, gini. Ya, kan dua-dua semua diurus, tapi kan kemudian konsennya. Kenapa? Pekerja rumah tangga kita itu kalau data statistiknya 10 juta. Betul. Itu data statistik. Tapi kalau itu dalam luar negeri tuh, Bang ya? Enggak, dalam negeri. Dalam negeri aja. Tapi itu kan cuma gini, Vic. Bisa berkali lipat itu, bisa 20 juta itu, Vic. Iya. Kenapa? Itu kan susah diverifikasi. Ya. Benar-benar. Karena mereka terhambat, tertutupi oleh dinding tebal yang bernama alasan, ini rumah tangga gua, lu jangan ikut campur. Ada feodalisme di sana, ada patriarki di sana. Nah, siapa korban yang paling rentan? Perempuan dan anak. Perempuan dan anak. Itu. Nah, undang-undang kan hadir sebagai sebuah motif memberikan perlindungan kepada kelompok yang paling rentan. Dan ini memang yang paling rentan tuh mayoritas perempuan dan anak. Benar-benar. Kalau aku sih secara makro melihat ada rekrutan 24.000, ada penambahan kodam, ada Danantara, ada MBG, semua anggaran ke sana. Iya, kelas menengah kayak ini nggak dapat apa-apa nih sipil nih, Bang. Itu maksudku, Bang. udah kita di tengah begini, di bawah mau diseruduk lagi nih. Tapi problem ekonomi kita memang itu sebuah hal yang serius untuk kita bahas. Tadi kau bilang kelas menengah perkotaan ini paling terdampak. Ya, Bang. Ya, kau bayangkan fasilitas publik kita compang-camping, high cost transportation. Kenapa motor banyak segala macam-macam? Karena fasilitas
ya kereta tidak menunjang segala macam, perumahan ya semoga Pak Prabowo kita optimis lah ini. Ya perumahan rakyat, kalian ke kelas menengah tanggung nanti dapat subsidi. Macam mana macam pos satpam pula dikasihnya? Dikasihnya macam di pos satpam awak. Macam mana coba? Gini Pik, kau jangan bayangkan berapa ukurannya itu Bang? Rumahmu seperti di Tapanuli Pik. Kalau ada pengawat bilang kayak kandang sapi ya, ukuran kandang sapi. Siapa itu ya? Gini, Kak, jangan, dia tidak apple to apple dengan, ini kan industri ya. Kalau kalian apple to apple dengan kampung kalian ya, kalian berimajinasi selalu tidak pernah tinggal di sini. Selalu imajinasi begitu kalian punya uang sedikit, bangun rumah di kampung. Kan itu yang terjadi dengan semua tenaga kerja kita yang pergi ke luar negeri ataupun pergi merantau. Imajinasinya itu kan dia tidak pernah totalitas di tempat rantaunya dia, tempat dia mencari kerja. Dia tetap punya imajinasi di otak kecilnya itu, gua nabung untuk pulang kampung. Kalau selalu seperti itu. Di orang Batak Marsipature hutan AB. Ya, minimal kuburan lah di sana. Kan yang penting DP dulu untuk sepetak kuburan itu. Iya. Satu pertanyaan, suara netizen, monggo. Ini hantu laut torpedo Bang. Jadi bukan tentara aja yang punya hantu laut, torpedo juga punya hantu laut Bang. Siap, izin Bang Willy. Di akhir Juni lalu ada kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah tangga di Batam. Pekerja rumah tangganya itu berasal dari NTT dan bagi kami yang melihat peristiwa ini, yang menjadi motifnya ini yang menjadi perhatian, yaitu karena dianggap lalai sehingga anjing peliharaannya itu berkelahi dan terluka, sehingga PRT ini dianiaya sampai makan kotoran anjing hingga minum air comberan. Nah, akhirnya kita dengan tadi adanya yang Bang Willy bilang adanya urgensi dari PPRT ini, ada asumsi nih yang muncul tiba-tiba ketika melihat kasus ini. Apakah ini bentuk dari negara melakukan pelanggaran HAM secara terstruktural ketika menunda undang-undang ini? Menurut Bang Willy gimana? Enggak, negara tidak melakukan pelanggar HAM. Ya. Negara pelanggar HAM dalam ini siapa? Ya. Pemerintah dan DPR. Gini, karena menunda ini dua dekade ini kan. Negara tidak melanggar HAM, cuma kemudian tidak berpihak. Itu beda. Politik adalah ranahnya keberpihakan. Dan itu kontestasi. Kalau ada pemilu itulah kontestasi milih orang. Di sini adalah kontestasi, kita mau buat undang-undang apa dan kita mau prioritaskan siapa. Jadi parlemen itu karena kita terlalu spektrumnya terlalu multipolar ya. Kalau kita lihat Amerika kan sederhana aja. Are you right or left? Are you red or blue? Are you progressive or status quo? Kan sederhana aja. Dia membuat undang-undang pembebasan budak, progresif. Dia buat undang-undang Obamacare, itu progresif. Nah di kita, progresivo itu yang dibutuhkan sebagai sebuah tendensi politik. Memang harus banyak teman-teman yang melihat gini, kita kadang-kadang lebih suka pada narasi-narasi yang melodramatik, ya bukan hanya melodramatik, yang dramatis seperti itu. Kalau dramatis kurang apa dramatisnya? Tidak hanya, jangankan di Batam, ini di Jatinegara ini sama kasusnya, dan polisi nggak mau proses, disuruh makan itu tai hewan disuruh makan. Kan itu bukan lagi perbudakan ya, yang ku bilang tadi unhuman ya. Nah ini kadang-kadang kita nggak peduli ini. Nah kepekaan seperti ini, masa sih sudah 70 tahun lebih nih Indonesia, mau 80 Indonesia merdeka nih. Tahun ini kan 80 Indonesia merdeka nih. Masih ada praktek-praktek biadab seperti ini. Itu yang kemudian kita harus nggak bisa terima lah. Minimal itu yang kita lindungi. Sehingga apa? Ketika dia lapor ke polisi ada yang proses gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kenapa? Karena aturannya nggak ada, dianggap itu hanya kriminal gitu. Enggak lah, jangan, ini relasi kerja. Siapa Bang? Satu lagi Bang, terakhir. Bang Willy kan pernah 2 periode ya Bang ya?
Sama ini periode kedua. Sama ini di periode kedua. Nah, kita melihat ada kalau tadi yang dikatakan oleh Bang Fatan, undang-undang yang disahkan. Ini saya asumsikan bahwa ini adalah fancy regulasi. Jadi hal-hal yang berbau hedonis, angka dan yang lain-lain itu cepat dikebut. Sementara hal-hal yang hal-hal yang seperti perlindungan terhadap rakyat kecil dan yang lain-lainnya ini mengalami penundaan. Kalau Bang Willy melihat seperti itu atau tidak? Ya kalau aku lihat ya kontestasi harus banyak political blocknya harus kuat. Karena blok politik TPKS itu bisa goal itu hampir semua kita bikin posko pengaduan kekerasan seksual. Nah, cuma kendalanya pekerja rumah tangga ini kan mereka nggak bisa keluar, mereka terjerembab dalam kubangan domestik itu. Jadi itu cuma gini, yang aku tadi kasih ilustrasi Kongres Babu oleh INEM itu imajinasi itu Pak. Jadi orang-orang ini nggak perlu takut. Itu kan imajinasi seorang Arifin Senior meletakkan, akan ada Kongres Babu dari INEM ini. Dan itu sarkas Pak. Jadi konteksnya adalah political will kita yang perlu untuk ini. Nah, political will ini harus ya kalau belajar dari beberapa negara untuk merujuk best practice-nya, kalau di dalam TPKS itu aku bikin blok politik luar dalam, di sini ada blok politiknya, anggota-anggota dewan yang pro terhadap itu disahkan, yang kedua media konsen, semua media konsen, civil society konsen, kampus konsen. Nah ini nggak ada Pak. Torpedo konsen nih. Nah, teman-teman pers juga ini, ini cemana ini? gini, kita minta waktu itu Mata Najwa, Rosi, itu kan TPKS-nya dianggap darurat kekerasan seksual. Nah hari ini media keberpihakannya ini karena dianggap bias kelas tadi, jadi ada semacam ketakutan kolektif. Nanti jangan-jangan begini, nanti jangan-jangan ini. Jangan bos. Ya. Kalau bisa yang panggilan Rafiq tadi, teman-teman media, ayo kita bangun narasinya ini. Harus bangun poros solidaritas untuk hal ini. Nah, solidaritas itu yang penting. Kenapa? Kalau mereka nggak sanggup, itu hanya untuk kemudian diketok di bamus untuk kemudian ikut dibahas saja. Mereka demo di depan istana, di depan pagar DPR kita itu ini mogok makan periode kemarin sebulan full, nggak ada yang dengar Pak. Mak zalim itu. Sebulan full, karena mereka nggak Pak. Rata-rata itu korban Pak. Jadi yang aktif ya udah di kubangan rumah tangga aja, nggak bisa teriak keluar. Nah mereka nggak punya ikatan solidaritas satu sama lain, maka kemudian serikat itu ya kalau kita pakai akal sehat aja Pik. Gimana kau aja yang kerja bebas kayak gini belum tentu juga punya waktu untuk berserikat Pik. Apalagi mereka yang di dalam jebakan rumah tangga itu Pak. Benar. Ini common sense saja kita pakai, jangan kemudian jangan pakai fitnah-fitnah, jangan pakai tudingan-tudingan yang enggak lah ya. Kita ingin niat baik kita tuh hanya melindungi aja. Biar negara ini yang kau bilang tadi hadir gitu. Itu aja. Ini maka selemah-lemahnya iman nih, Bik. Suruh kali aku ngomong sama aktivis, Bah. Udah top. Aku masuk di penghujung Torpedo Podcast. Tidak banyak legislator yang mengambil posisi dalam isu-isu publik. Kalau di PDI Perjuangan kemarin kita di episode Ojol ada Bang Adian Napitupulu, gimana dia mendesak Kemenhub dan seluruh stakeholder terkait untuk memikirkan jangan sampai penghisapan ini jalan terus. 375 miliar perputaran uang per hari. 8 jam aksi pemogokan 188 miliar. Ini datang hujan-hujan 2000, Bos. Kalau di Nasdem
ada Bang Willy Aditya yang concern terhadap perlindungan pekerja rumah tangga. Kalian tonton terus, jangan lupa like, comment, share. Stay tune terus di Torpedo karena isu-isu publik akan menjadi prioritas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.